Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ruslan, dosen program studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan video pengajaran sebagai bagian dari dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PD UK TPT yang merupakan salah satu persyaratan dalam proses sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah yang saya ampu adalah Sejarah Islam 2 dengan kode 1070207. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dalam kurikulum program studi pendidikan sejarah UHAMKA yang berbobot 2 SKS dan diberikan pada semester genap. Selama 16 kali pertemuan, mahasiswa diajak mendalami kondisi Islam sepeninggal Nabi Muhammad SAW secara historis sampai dengan fenomena umat Islam di era kekinian. Merujuk pada RPS yang berbasis OBE, capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mampu 1. Menunjukkan sikap profetik bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak karimah dengan peduli terhadap lingkungan demi mewujudkan Islam berkemajuan. Mampu memahami Islam sebagai agama yang berkemajuan dalam paradigma integrasi iman, ilmu dan amal, serta mengimplementasikan ajaran Islam yang sebenar-benarnya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, pertama, mahasiswa mampu menganalisis secara kritis peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam dari masa Khulafaur Rasyidin hingga Islam abad 21 dengan perspektif profetik dan integrasi iman, ilmu, dan amal. Bagian 2, mahasiswa mampu mengevaluasi dampak kepemimpinan, kebijakan, dan gerakan dalam peradaban Islam terhadap konteks kekinian dan kemajuan Islam. Lalu yang terakhir, mahasiswa mampu mensintesiskan pemahaman tentang nilai-nilai Islam berkemajuan dari peristiwa sejarah untuk memutuskan dan merumuskan solusi terhadap isu-isu kontemporer umat Islam. Adapun pembahasan materi dalam mata kuliah ini meliputi pertama, kondisi umat Islam sepeninggal Rasulullah SAW. Kedua, masa Khulafaur Rasyidin, yakni dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Abi Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dilanjutkan pada masa kepemimpinan dinasti Umayyah, masa dinasti Abbasiyah, kemudian masa dinasti Ayyubiyah dan Fatimiyah, masa Turki Utsmani, perang salib, pan-islamisme, situasi Arab era perang dunia, konflik Palestina Israel, kebangkitan umat Islam abad 21. Kemudian proses pembelajaran menggunakan model problem-based learning dengan berbagai metode seperti ceramah dan diskusi interaktif, studi kasus, presentasi, dan debat, serta refleksi dan evaluasi formatif. Evaluasi dilakukan melalui kombinasi penilaian kognitif dan partisipatif di dalam maupun luar kelas. Sistem penilaian ini dirancang untuk mencerminkan keseimbangan antara aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa yang masing-masing berbobot pertama keaktifan 10%, tugas 25%, evaluasi tengah semester 25%, dan evaluasi akhir semester 40%. Referensi yang digunakan berasal dari berbagai macam buku-buku sejarah Islam dari yang klasik hingga yang modern, serta artikel-artikel ilmiah dan dari jurnal penelitian dan hasil pemikiran yang relevan. Selanjutnya, praktek pengajaran mata kuliah ini ditampilkan pada video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, amma ba'du. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa.
Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita masuk ke pertemuan kelima. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, masih ingat materi sebelumnya? Nah, materi sebelumnya kita membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Siapa aja Khulafaur Rasyidin itu? Umar bin Khattab, Abu Bakar, masih ingat ya? Coba urutan yang benarnya siapa dulu? Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Oke, cukup. Nah, hari ini kita akan membahas masa dinasti Umayyah, gitu ya. Ada tokoh teladan di situ namanya Umar bin Abdul Aziz. Nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dipilih berdasarkan musyawarah, pola pemerintahan umat Islam itu berubah menjadi masa dinasti. Ada yang tahu dinasti itu apa? Kerajaan, iya. Jadi dari polanya musyawarah berubah tuh menjadi tunjuk. Misalnya Fadel anak raja, udah tuh dia udah dibayar jadi pangeran. Ketika nanti ayahnya meninggal, dia akan menjadi raja selanjutnya. Kerajaan itu bedanya begitu. Jadi kamu yang anak petani, anak pedagang, anak buruh nggak punya kesempatan menjadi raja. Beda dengan demokrasi. Nanti kita lihat. Nah, sebelum jauh ada pretest ya, beberapa soal silakan diisi. Kamu bisa beneran ini. Ya, sejarah Islamnya gimana maksudnya? Kawan sekalian mampu menganalisis masa-masa kebangkitan, kejayaan, dan keruntuhan zaman Islam pada masa dinasti Umayyah. Sebelumnya, kalau rekan-rekan mahasiswa sekalian mendengar kata Islam, apa yang terpikir? Apa yang ada dalam benak kalian? Agama, terus ajaran, kebaikan, pedoman. Terus apa lagi? Tiang agama. Tiang agama. Sholat. Apa lagi? Fondasi. Teroris. Dan lain-lain ya. Nah, sebelum masuk ke masa Umayyah ada namanya masa peralihan. Perbedaan kekuasaan dari Khulafaur Rasyidin ke dinasti Umayyah. Jadi setelah Abu Bakar wafat karena sakit, kemudian Umar terpilih, kemudian Umar juga meninggal, ya, dibunuh oleh seorang budak dari Persia. Kemudian setelah Umar, Utsman naik memimpin, juga dibunuh, dikepung berhari-hari di rumahnya gitu ya. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir yang memimpin, dan ternyata Ali bin Abi Thalib juga wafat ketika melaksanakan sholat ya di tikam. Lalu anaknya ada Hasan bin Ali. Hasan juga menyerahkan tampuk kepemimpinan itu akhirnya ke Muawiyah gitu ya, karena ada pergolakan yang luar biasa. Yang sebelumnya di sini ada terjadinya perang saudara, perang Jamal. Jamal itu artinya onta ya. Jadi waktu itu ada simbolis perang menggunakan onta antara golongan Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, istri Nabi. Ini seru sekali kalau didengar. Kemudian ada perang Siffin. Perang Siffin itu perang antara golongan Ali dengan golongan Muawiyah.
yang Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian ada penyerahan kepemimpinan ya, Amul Jamaah tahun persatuan. Jadi Hasan itu menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan gitu ya, untuk menjaga persatuan. Karena Muawiyah ini kan terus mendesak siapa yang membunuh Utsman gitu. Muawiyah ini masih ada kerabat dengan Utsman bin Affan. Didesak terus, tolong dihukum, tolong dicari gitu ya. Akhirnya menimbulkan beberapa perpecahan. Akhirnya Hasan melepaskan gitu ya kepemimpinan itu kepada Muawiyah. Tapi ketika Hasan meninggal karena diracun ya, sebagian umat Islam itu mendukung adiknya Husain. Cuma lagi-lagi kelompok sebelah Muawiyah juga semakin banyak, bahkan sampai terjadi tragedi di Karbala ya. Ada kan tragedi di Karbala yang ketika Husain bin Ali cucu Nabi Muhammad meninggal sampai terpenggal kepalanya kan. Banyak kan ada sekarang golongan Islam ya namanya Syiah yang akhirnya menyimbolkan ya, kalau teman-teman lihat orang Syiah itu kalau sholat sujud itu ada semacam tatakan bulat ya, dari tanah. Nah itu tanah itu menurut cerita gitu ya, kebanyakan itu dari tanah Karbala. Jadi simbol tadi ya, perjuangan Husain bin Ali. Nah, 3 kekosongan hukum dalam sistem khilafah. Jadi pada masa Khulafaur Rasyidin selesai, tidak adanya sistem pemilihan khilafah yang baku gitu. Akhirnya apa? Pemilihan dilakukan gitu ya, sebagian pihak saja, tidak musyawarah seperti zamannya Abu Bakar, tidak juga wasiat seperti zamannya Umar terpilih gitu ya, dan seterusnya. Kemudian tidak adanya ketentuan batas masa jabatan khilafah. Kalau presiden kan 5 tahun ya maksimal ya, periode 2 menang lagi 10 tahun mas. Kalau khilafah nggak ada. Selama kamu memimpin, selama kamu masih bertahan gitu ya, tidak ada yang menggulingkan, kamu juga akan memimpin selama itu. Makanya kalau kamu lihat raja-raja ya di negara-negara hari ini udah sepuh gitu ya, udah tua-tua. Raja Saudi itu di Inggris dan seterusnya. Baru sampai mereka wafat digantikan oleh anak. Kemudian tidak adanya batas wewenang pemimpin dalam sistem khilafah. Jadi dia yang membuat undang-undang, dia yang melaksanakan undang-undang, dia juga yang mengadili gitu. Jadi satu pusat. Enggak dibagi seperti demokrasi. Kalau demokrasi kan dibagi tuh. Ada yang membuat, kita sebut DPR ya kalau di Indonesia. Ada yang melaksanakan, kita sebut dengan presiden, gubernur, bupati. Ada yang mengadili, itu MA, MK dan seterusnya. Rekan-rekan semua, kalau kita berkaca hari ini ya, lebih bagus mana, monarki atau demokrasi? Demokrasi. Monarki. Saya minta dari sini dulu. Kenapa demokrasi bagus? Karena kita bisa bebas menyuarakan aspirasi. Oke, bebas menyuarakan aspirasi. Monarki bagusnya apa? Stabilitas pemerintahan lebih stabil, Pak. Oke, stabilitas pemerintahan. Jadi nggak banyak yang ganggu gitu ya. Ada pembelaan dari demokrasi. Apalagi? Tadi apa yang pertama? Aspirasi ya. Menyampaikan aspirasi. Terus apa lagi? Apa sama? Terus demokrasi itu sebenarnya kekuasaannya ada di rakyat. Kekuasaannya ada di rakyat. Iya. Oke, poin. Monarki ada pembelaan. Menjaga persatuan dan identitas bangsa, Pak. Jaga persatuan dan identitas bangsa. Iya. Gimana tuh maksudnya? Karena kalau monarki kan rata-rata lebih ke
aja yang akan diturunkan ke anaknya kan Pak. Jadi budaya-budaya yang ada di sana nggak akan tergantikan karena ya yang meneruskan anak-anaknya juga. Sedangkan kalau rakyat pasti ada yang pergantian budaya yang budaya-budaya lain di sana tuh nggak menjamin bahwa budaya lama tetap ada di negara demokrasi. Oke, jadi intinya ketika raja ini memiliki tradisi yang bagus, yang positif, akan diturunkan ke anak-anaknya. Kalau nanti pemilihannya terbuka, belum tentu yang baru ini lebih bagus gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau nambahin? Karena kalau demokrasi pemimpinnya bisa dievaluasi dan diganti Pak. Oke, Kalau dievaluasi. kerjanya nggak benar. Iya. Kalau nggak benar diganti tuh. Iya. Betul. Karena kita tuh kalau demokrasi itu memiliki kesetaraan hukum, jadi itu tanpa bulu, jadi semua itu sama. Iya. Kalau misalnya orang ini salah, ya tetap salah, nggak boleh dibela, walaupun tertinggi sekalipun, karena kita negara demokrasi. Oke, monarki ada pembelaan. Katanya semua bisa dihukum kalau di negara demokrasi. Tapi kan berarti di mana tuh nggak bisa dihukum juga. Di monarki bisa juga dihukum. Karena kan kalau misalkan sistemnya monarki yang kayak kerajaan, mungkin hukumannya akan lebih ketat ya ke rakyat yang melanggar dibandingkan demokrasi. Karena pada akhirnya kita mengetahui bahwa negara kita demokrasi. Apakah rakyat memiliki suara yang bagus di Indonesia? Tidak menjamin bahwa demokrasi lebih baik daripada monarki. Oke, Karena kita mantap. bisa lihat juga kalau negara-negara monarki kayaknya lebih maju ya daripada beberapa negara demokrasi yang memilih sistem demokrasi ini. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Tahan dulu, saya kan tidak akan membela ya salah satu pihak karena ini bagian dari. Nah, sifat-sifat dari Umar bin Abdul Aziz. Pertama, takut kepada Allah. Ya, takut itu kan indikasi orang yang bertakwa. Jadi dia nggak takut keluarganya miskin, nggak takut gitu ya dengan pemberontakan. Yang dia takutkan adalah dia tidak bisa menjaga amanahnya sebagai pemimpin. Kemudian ada namanya warok atau wirai. Warok itu kayak hati-hati gitu. Jadi yang haram aja sudah pasti ditinggalkan, yang ma'ruf juga sudah pasti ditinggalkan, dan yang subhat dia juga tinggalkan. Itu namanya warok. Subhat itu kan sesuatu yang belum jelas hukumnya. Misalnya Farid, tetangganya ini punya pohon jambu ya kan, setiap pagi berjatuhan tuh jambu tuh. Farid ambil ya kan, makan. Karena merasa udah jatuh, tetangga juga nggak mungkin ngelarang kan. Nah, bagi orang yang waro itu tidak akan dilakukan, Rid. Karena jambu jatuh itu subhat itu. Bisa jadi tetangganya tidak ridho kan, tidak ikhlas gitu. Kayak nemu uang tuh. Kita mungkin kalau lihat 1.000, 2.000 masih cuek tuh ya kan. Kalau udah warna merah ya. Kalau waro di situ 2 gepok aja juga nggak akan diambil. Itu namanya waro. Jadi kalau kamu hari ini melihat yang haram ditinggalkan, yang ma'ruf ditinggalkan, tapi yang subhat, yang ragu-ragu jangan diambil. Kalau kamu termasuk orang yang waro. Makanya tidak ada korupsi di masa dia. Sederhana. Sebelum jadi khalifah dia kaya raya, kayak turunan raja kan. Tapi ketika menjadi khalifah bajunya cuma 1 atau 2 saja. Jadi tamunya itu suka bingung kenapa raja kita bajunya itu lagi gitu. Ditanya ke istrinya, ya semenjak dia menjadi pemimpin Amirul Mukminin, memang banyak semua pakaiannya, hartanya disumbangkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, disampaikan, silakan. Saya bisa tanya Pak, jadi dari yang sudah dijelaskan kan
Umar Abdul Aziz ini bisa mengatasi kemiskinan dalam waktu yang kurang dari sekitar 2 tahun. Itu kira-kira tuh caranya dia tuh ngapain aja Kak, apa yang dilakukan sampai dia tuh bisa mengatasi kemiskinan itu dalam waktu yang singkat? Baik, apa yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz gitu ya di waktu yang singkat. Pertama, waktu yang singkat itu bukan dia mengundurkan diri, bukan. Waktu yang singkat itu karena beliau diracun. Gitu. Jadi sejak dulu pun orang baik itu selalu banyak musuhnya, apalagi orang jahat. Jadi beliau diracun oleh pembantunya sendiri dan itu disuruh. Sebenarnya Umar bin Abdul Aziz tahu siapa yang meracunnya, siapa yang memerintahkan untuk meracunnya gitu ya. Makanya dia sampaikan ke pembantunya ini, sebelum nanti kamu kena hukuman gitu ya, sebaiknya kamu pergi yang jauh. Dia tahu dia yang meracunnya dan dia biarkan pergi gitu, karena Umar tahu bukan atas kemauan dia, dia akan pergi yang jauh. Dan Umar juga tahu siapa yang menyuruh orang tersebut memberikan racun di hidangan makanannya. Jadi itu yang terjadi. Kemudian mengapa bisa terjadi seperti itu tadi? Berdasarkan kepribadiannya. Dia dari keluarga ningrat, orang kaya, tapi setelah menjadi pemimpin memilih menjadi pribadi yang sangat sederhana, tawadu, egaliter gitu ya. Jadi kalau dia udah selesai dengan dirinya, sebagai pemimpin itu akan lebih fokus ke masyarakatnya. Jadi kalau pemimpin belum selesai dengan dirinya, masih banyak hutang, masih mikirin uang, masih takut mati gitu ya, dia akan melakukan segala macam cara pada akhirnya. Tapi kalau dia udah selesai dengan dirinya, dia akan fokus ke orang lain, fokus ke masyarakat. Tambah program-program yang dia buat, salah satunya membuat Baitul Mal. Jadi semua orang nyumbang ke sana, sedekahkan ke sana, dan dialokasikan ke orang-orang yang tepat dan membutuhkan. Itu ya, Tasya. Ada lagi? Sebenarnya ada sama-sama mirip sama Aisyah tadi, ketika Umar ini bisa menghapusin kemiskinan kurang dari 3 tahun. Itu saya mau nanya, apa aja sih Pak yang dilakukan sama Umar ini sampai-sampai rakyatnya ini bisa merasa tercukupi dan sampai nggak butuh untuk pemberian dari pemerintahan itu, untuk pemerintahan si Umar itu. Jadi apa yang dilakukan Umar atau gaya politik Umar tuh kayak gimana sampai si rakyatnya ini bisa merasa sejahtera gitu. Nah ini merespon tadi ya yang sesi debat. Kalau hari ini kan umumnya membela demokrasi, karena demokrasi dianggap lebih terbuka, siapapun bisa menjadi presiden ya kan, mau anak petani, mau anak nelayan, mau anak abri misalnya. Tapi di kerajaan enggak. Tapi tahan dulu statement itu, rekan-rekan semua. Kerajaan juga jika dipimpin orang yang tepat gitu ya, itu akan berhasil. Selain Islam juga kan ada negara-negara lain yang menggunakan sistem kerajaan. Ada Inggris, sampai sekarang loh mereka bertahan. Malaysia, Spanyol, Brunei, Thailand, apalagi Maroko dan lain-lain. Mereka bertahan bertahun-tahun bahkan berabad-abad dengan sistem monarkinya. Kenapa gitu? Berarti kan ada catatan. Berarti kan demokrasi itu bukan hanya satu-satunya opsi ya. Terlebih banyak sekali negara-negara yang menganut sistem demokrasi juga kadang-kadang ya memiliki pemimpin yang kurang pas, kurang tepat. Nah, dinasti Umayyah memang sepanjang kepemimpinannya nggak semua manis gitu ya. Ada juga yang tidak panjang, ada juga yang korup dan seterusnya. Nah, Umar bin Abdul Aziz salah satu yang berhasil dan dikenang gitu ya, walaupun di waktu yang sangat singkat. Apa aja kebijakan politiknya tadi, misalnya membuat Baitul Mal gitu ya, kayak
kas negara. Kalau sekarang apa ya, mungkin Basnas gitu ya. Tapi pengelolaannya tepat, peruntukannya juga tepat sasaran. Nggak semua orang dapat gitu ya. Jika yang mampu tentu tahan diri, khusus yang memang benar-benar urgent dan membutuhkan. Pendidikannya juga tadi ilmu-ilmu disadur, riset-lab dibukukan, dikaji gitu. Karena Umar tahu bahwa untuk membangun peradaban harus dimulai dari ilmu. Kita juga bisa optimis kok terhadap Islam hari ini atau Indonesia hari ini ketika kita hari ini bisa berteman baik dengan buku, dengan diskusi gitu ya, dengan seminar-seminar ilmiah dan sebagainya. Kemudian yang lain-lain intinya Umar nggak pandang bulu, mau dia muslim non muslim juga sama gitu ya, diperlakukan sama seperti warga negara yang merata gitu, yang egaliter, tidak dibeda-beda. Dan gaya-gaya semacam itulah yang akhirnya banyak juga yang tertarik dengan Islam. Dari sakit? Nah, kalau sudah, untuk minggu depan ya, ini ada oleh-oleh. Silakan rekan-rekan mahasiswa menganalisis 3 corak pemerintahan ya yang hari ini masih populer, masih ada. Terima kasih rekan-rekan semua atas atensinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya di pertemuan hari ini. Kita lanjut nanti di pertemuan minggu depan dengan materi masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah gitu ya. Ya, Pak. Kita akhiri dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.